Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suni Hidayat ingin menjawab soal UTS akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengumpulkan, dan menganalisis informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk membantu pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian dalam perusahaan. Untuk akuntansi manajemen, tujuan akuntansi manajemen membantu perencanaan atau planning, membantu pengendalian atau controlling, mendukung pengambilan keputusan atau decision making, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu aspek akuntansi manajemen, akuntansi keuangan tujuan untuk internal atau manajemen, untuk eksternal menggunakan pengguna, manajemen pemimpinan, investor, kreditur, fokus masa depan, perencanaan, masa lalu atau historis, untuk laporan fleksibel, standar atau PSAK, sifat informasi, detail dan spesifik, umum dan ringkas. Contoh kasusnya yang nyata yaitu misalnya perusahaan ingin menentukan harga jual. Akuntansi manajemen menghitung biaya produksi, biaya operasional, dan margin keuntungan hasilnya digunakan untuk menetapkan harga yang kompetitif. Soal yang kedua, peran akuntansi manajemen, tema baru dan etika. Peran akuntansi manajemen yaitu ada 3: perencanaan planner, menyusun anggaran, pengendalian controller, mengatasi biaya dan kinerja, pengambilan keputusan, decision support, memberi rekomendasi strategi, analisis kinerja, konsultan internal. Temanya yaitu digitalisasi akuntansi. Digitalisasi adalah penggunaan teknologi seperti software akuntansi, big data. Manfaatnya yaitu lebih cepat dan akurat, real time, data efisiensi tinggi. Contohnya, perusahaannya menggunakan software untuk memantau biaya produksi secara otomatis. Etika profesi akuntan manajemen, yang pertama yaitu integritas atau jujur, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi. Contohnya, akuntansi diminta memanipulasi laporan agar laba terlihat tinggi, harus menolak karena melanggar etika. Soal yang ketiga yaitu klarifikasi biaya. Konsep biaya, objek biaya, sesuatu yang ingin dihitung biayanya, atau produk dan jasa, keterlacakan biaya, apakah biaya bisa langsung ditelusuri ke objek. Klasifikasi biaya, biaya langsung dan tidak langsung, biaya langsung, bahan baku, tenaga kerja, tidak langsung, listrik, gaji admin, biaya variabel, dan biaya tetap variabel. Variabel berubah sesuai produksi atau bahan baku. Variabel tetap tidak berubah atau sewa. Biaya produksi dan non-produksi. Produksi adalah bahan baku, tenaga kerja. Yang non-produksi, pemasaran, administrasi. Contohnya, usaha makanan, misalnya usaha ayam geprek. Jenis biaya, contoh langsung, ayam, minyak, tidak langsung, listrik, variabel, bahan baku tetap, sewa tempat produksi, bahan dan tenaga kerja, non-produksi, promosi. Soal yang keempat yaitu activity based costing.
Yang pertama, kelemahan sistem tradisional. Pembebanan overhead tidak akurat, hanya berdasarkan volume bisa menyebabkan salah penentuan harga. Yang kedua, konsep ABC. ABC membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Yang ketiga cost driver. Faktor penyebab biaya atau misalnya jumlah jam mesin, jumlah pesanan. Yang keempat, contoh perhitungan ABC. Misalnya produk A dan B, aktivitas stup mesin 1 juta, driver jumlah stup, pengemasan 500.000, driver jumlah unit. Langkahnya yaitu yang pertama, hitung tarif cost driver, yang kedua hitung biaya, yang ketiga produk A dan produk B. Soal yang kelima, Activity Based Management atau ABM. Yang pertama, hubungan ABC dan ABM. ABC yaitu menghitung biaya. ABM menggunakan informasi tersebut untuk efisiensi. Yang kedua, aktivitas bernilai tambah dan tidak tambah. Yang ketiga, peran ABM mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, memperbaiki proses bisnis. Contohnya, perusahaan menemukan banyak waktu terbuang di proses menunggu bahan. Yang solusinya, perbaiki supply chain. Yang kelima yaitu contoh biaya berbasis aktivitas. Biaya pelanggan, layanan customer service, biaya pemasok, dan pengiriman bahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.